Waktu kecil saya ingat bagaimana ketika hujan di halaman itu penuh lumpur, dan saya buka baju dan mencelupkan di lumpur, mengaduk-aduk, lalu saya lempar ke tembok. Begitu dilempar dan penuh dengan bercak-bercak cap-cap dari lumpur, saya senang sekali. Dan semakin begitu lempar dan lumpurnya meleleh, dan itu memberikan imajinasi yang macam-macam. Saya ambil lumpur dan saya bikin bulatan-bulatan kecil, saya lempar di langit, di plafon, saya lempar di tembok, dan satu rumah ini jadi karya seni seperti itu. Anehnya, ketika bapak saya datang, dia melihat tembok, dia diam, tidak marah. Tamat belajar Mangu Putra. Dia suka melempar tembok dengan luluh, dengan tanah yang belek itu. Nah, mungkin dia yang berbentuk apa luluhnya itu, mungkin dia cari bentuk itu. Akhirnya saya dibelikan kertas, dibelikan kapur tulis, dibelikan spidol, pensil. Dan mulailah saya di kertas menggambar. Sebelum itu, waktu kecil baru bisa duduk, Dia itu pernah saya ajak nonton barong. Itu. Dan saya ajak duduk di merajan, setelah sembahyang duduk dulu. Dia mendengar itu suara gamelan barong, itu terus dia menari. Oh begini dia menari. Masih kecil sekali. Sudah lebih agak umur ya. Belum TK dia itu. Saya perhatikan gambarnya dia itu, gambar wayang itu. Pertama-tama gambar wayang dia buat itu. Itu saya kaget itu. Saya carikan tapis. Tapis dibikin supaya dia membuat wayang. Bagus wayangnya, bentuknya bagus. Itu bagaimana? Saya waktu itu heran, kenapa umur begini suka seni ini. Mulai dari saya betul-betul perhatikan dia. Bapak saya selalu mengajak saya keliling ke tempat-tempat yang tempat seni. Sudah itu sering saya ajak ke Ubud.
Ya 7 hari 10 hari sekali ya dah antar. Akhirnya saya tiba-tiba saya kedatangan seorang pelukis tua yang mantan pelaut, namanya Ben Kalalo. Dia orang Sulawesi yang merantau di Bali. Dia duduk di warung, di sini di warung. Nah itu saya berkenalan. Dia mengaku pelukis. Oh, kalau pelukis, mari saya mampir. Saya ajak pelukisnya kemari. Wah, terkejut dia. Oh, ini anakmu yang membuat ini. Ya. Wah, bagus ini, bagus. Sudah. Mana anakmu? Ini apa? Kecil. Mulai dari sana dia mengajar. Dia memberikan buku gambar. Nah, di sana diajar. Saya bersyukur sekali ada kebetulan mungkin dari atas memberikan jalan itu. Beliau mengajar saya untuk bagaimana membuat skate. Lukisan salah satu guru saya, Ben Kalalo dari Manado. Beliau mengajarkan saya melukis dengan cat minyak mulai kelas 6 sekolah dasar. Kelas 6 SD itu kira-kira umur 12 tahun. Saya udah pameran tunggal. Kebetulan ada perlombaan kerajinan anak-anak. Khusus untuk saya, anak saya, satu bilik dengan 24 lukisan. Wah, dalam persiapan itu saya siang malam yang pikiran saya di sana saja itu. Macam lukisannya wayang, barong dengan rangdonya itu, panorama binatang, macam-macam itu. Barongnya yang baik sekali dengan rangdonya itu. Saya senang sekali karena banyak sekali anak-anak SD yang mengunjungi pameran itu. Saya melanjutkan sekolah menengah seni rupa di Denpasar. Ketika melanjutkan ke kuliah di ISI Jogja, waktu itu saya ngambil jurusan desain komunikasi. Karena kalau mengambil seni lukis, jurusan lukis, zaman itu lukisan belum menjanjikan kehidupan apa-apa. Nah, setelah tamat kuliah, ya mau nggak mau saya harus kerja desain, karena itu bidang ilmu yang saya tekuni. Ketika kerja desain, ternyata saya juga merasa terikat dengan harus begini. Klien minta, saya udah kerja desain, lalu klien minta supaya begini, akhirnya udah bertentangan dengan saya. Akhirnya saya nggak tahan. Saya berpikir, hidup ini cuma sekali. Kalau saya dalam hidup ini saya gunakan waktu untuk mengabdi kepada diperintah oleh orang lain, kapan saya menjadi diri saya sendiri. Tahun 94 saya kebetulan dapat penghargaan dari Philip Morris. Itu juga memacu saya. Ternyata lukisan saya ada yang menghargai. Saya ambil
tawaran untuk pameran tunggal, dan waktu itu saya nggak punya biaya, nggak punya dana untuk persiapan pameran. Saat Gomangu memutuskan untuk meninggalkan dunia desain dan serius di dunia lukisan, melukis maksudnya, kita betul-betul memang saat itu dalam kondisi yang secara ekonomi kita memang susah banget. Juga baru menikah, anak-anak sudah lahir masih kecil-kecil, kita butuh banyak dana, lalu dia mesti meninggalkan desain yang saat itu memang bisa memberikan uang, dengan terpaksa menjual semua perhiasan yang saya bawa pada waktu menikah. Dan itu pun nggak cukup. Akhirnya makanya keluar ide untuk melukis dengan material yang seadanya, dengan arang, dengan pasir ditambah lem, dengan bubuk gergaji dicampur lem. Tema yang saya paling suka awalnya adalah ikan. Awalnya memang gampang bikin ikan. Lama-lama dalam ikan itu saya lihat persoalan. Dari ikan saya bisa bicara tentang lingkungan. Lingkungan yang tercemar itu bisa dilihat dari ikan yang sakit. Manusia serakah itu bisa dilihat dari bertonton ikan yang ditangkap. Bisa dilihat dari pembantaian besar-besaran terhadap hiu yang sudah langka. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya berkembang menjadi ke tema yang lebih spesifik. Tahun 2000 saya pameran ikan yang terkontaminasi, ikan yang kena racun, ikan yang dibantai. Akhirnya di situ juga saya banyak melukis tentang gunung yang tercabik-cabik, alam yang erosi semacam itu. Nah, di situ saya mulai melukis tentang global warming, pemanasan global. Di situ saya sudah menyadari ya, kalau sikap manusia seperti ini akan terjadi pemanasan global, dan sekarang benar pemanasan global sudah mulai terasa. Saya melukis tidak untuk menghimbau orang, tidak untuk protes kepada masyarakat, kepada orang untuk cinta alam, tidak. Saya melukis hanya perasaan saya pribadi terhadap alam itu seperti ini. Saya tidak menghimbau, karena saya sendiri juga sebagai salah satu perusahaan alam. Saya memakai mobil pakai gasolin juga mencemari udara. Saya memakai sabun juga mencemari lingkungan. Hidup saya ini juga salah satu sebagai predator alam. Bentuk realistik pada lukisan Mangu ini lebih grafis sifatnya, jadi tidak fotografis semacam itu. Dan di sana kita bisa melihat bahwa peran sensitivity, peran kepekaan pada pembuatan sebuah citra realistik atau realistic imagery itu. Dan ciri ini tidak bisa ditemukan pada foto.